Ini tentunya tidak hanya terjadi di Jombang ya, di Jakarta ini juga sebenarnya tidak lepas dari fenomena ini. Karena memang banyak sekali warga asal luar kota yang sengaja datang untuk mencoba peruntungan melalui belas kasihan orang. Iya, gitu kan? betul Sakti. Padahal razia ini rutin digelar ya, Betul. tapi karena meminta-minta itu dianggap sebagai cara mudah untuk mendapatkan uang, para pengemis musiman ini tidak pernah kapok untuk kembali lagi. Sih, tapi biasanya aku sih kalau ngasihnya sih yang kayak nenek, yang udah nenek-nenek atau kakek-kakek. Kalau kira-kira dia membutuhkan, emang tunawisma biasanya atau cacat. Negeri ini mengenal banyak tradisi jelang Ramadan. Namun untuk yang satu ini bukan dibentuk adat, melainkan urusan perut bercampur budaya malas. Tak dapat dipungkiri, di bulan berkah masyarakat memang lebih antusias bersedekah. Inilah yang membuat ibu kota mendadak dibanjiri pengemis tiap jelang bulan puasa. Meski sadar fenomena ini berulang tiap tahun, sejumlah warga tetap punya alasan memberi sebagian rezeki mereka. Tergantung, lihat kondisinya. Kalau kira-kira dia membutuhkan, emang tunawisma biasanya atau cacat, yang memungkinkan dia kayaknya itu kasihan banget, dia itu emang benar-benar nggak mampu buat mencari pekerjaan. Saya kasih biasa. Kasih, tapi biasanya aku sih kalau ngasihnya sih yang kayak nenek, yang udah nenek-nenek atau kakek-kakek. Karena kalau misalnya yang masih muda itu kan dia masih bisa ya nyari pekerjaan sendiri. Suka. Yang gimana biasanya yang dikasih? Kayak apa tunanetra, terus kadang kalau nenek-nenek sama kakek-kakek, kadang kalau masih muda aku juga kasih juga sih, cuman lebih kesian sama yang lebih ke kakek-kakek nenek-nenek sih. Dalam pasal 40 Perda DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, telah diatur larangan untuk mengemis dan larangan memberi uang atau barang kepada pengemis. Sanksinya mulai dari kurungan maksimal 60 hari dan denda hingga 20 juta rupiah. Razia juga digelar rutin. Para pengemis yang terjaring razia selanjutnya ditempatkan di panti sosial sesuai klasifikasinya. Seperti di Panti Sosial Tresna Werda yang berlokasi di Cipayung, Jakarta Timur ini. Di sini tinggal para lansia yang sudah tidak memiliki keluarga atau kerabat lagi. Mereka sebelumnya hidup di jalanan baik sebagai pengemis maupun gelandangan. Yang tidak memiliki keluarga dan tidak asal daerah asalnya juga itu tidak jelas, barangkali ini juga kita akan rehabilitasi. Setelah kita rehabilitasi mungkin di sana juga kita akan coba salurkan kepada dunia usaha atau dunia kerja gitu ya. Sementara pengemis yang masih bersanak saudara akan dikembalikan ke kampung halamannya. Namun larangan, razia hingga upaya pembinaan belum mempan membendung para pengemis untuk kembali mengharap belas kasihan warga kota. Hal ini telah menjadi gejala sosial yang terpola saat momentum Ramadan datang. Pertama karena memang mereka itu orang-orang miskin, sangat butuh, apalagi menjelang puasa, menjelang lebaran banyak pengeluaran. Kedua, ini mereka sudah menjadikan sebagai bisnis, lahan bisnis. Lahan bisnis itu kalau setiap ada peluang sekecil apapun dimanfaatkan. Para pengemis ini umumnya tak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai. Tak mampu bekerja di sektor formal, mengemis dilihat sebagai pekerjaan mudah yang menghasilkan. Bantuan berupa keterampilan usaha, modal, atau tempat usaha nampaknya belum cukup jika tak dilengkapi penanaman rasa malu dan memberantas budaya malas. Dinar Mangkiasih, Yusuf Pamuncak melaporkan untuk NET. Pengemis